Assalamualaikum semuanya. Untuk @li 2004 saya ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk @Husen Siaki, betul sekali. Bahkan ada dari mereka yang memang secara khusus dilatih oleh militer yang aktif. Untuk kalian yang suka konten goes dengan jalur yang menantang dan editan super keren, kalian bisa mampir ke channel Yusuf SF. Link channel Yusuf SF bisa kalian klik di pin komen. Jika berbicara tentang narkotika, yang biasanya kita pikirkan adalah orang-orang seperti Pablo Escobar atau El Chapo yang dikelilingi oleh armada tentara brutal yang setia. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu kalian bahwa beberapa narko paling berbahaya di Amerika Selatan sebenarnya adalah wanita? Saya tidak sedang berbicara tentang wanita yang berdiri di samping para raja narkoba ketika melalui saat-saat paling bergejolak mereka. Tapi saya berbicara tentang wanita yang memimpin divisi perdagangan narkoba dan orang-orang yang cukup kejam untuk menggulingkan dan menjalankan kartel itu sendiri. Mari kita lihat beberapa narko perempuan paling berbahaya dalam sejarah dan orang-orang yang cukup kejam untuk menggulingkan dan menjalankan kartel itu sendiri. Mari kita lihat beberapa narko perempuan paling berbahaya dalam sejarah. Yang pertama adalah La Catrina atau Maria Guadalupe Lopez Esquivel. Maria memiliki kisah awal yang sederhana. Dia adalah putri seorang peternak dan seorang ibu rumah tangga. Dia dibesarkan di kota Tepalcatepec, tapi dia tahu dia tidak ingin tinggal di sana. Dia tidak pernah ingin melanjutkan kehidupan biasa. Pada tahun 2017, dia kabur dari rumah dan mulai tinggal bersama anggota kartel CJNG di Iguala. Maria telah jatuh cinta pada Miguel Fernandez yang merupakan seorang sikario CJNG berpangkat tinggi, tetapi Maria tidak bergabung dengan kartel tersebut karena cinta untuk seorang pria. Dia melakukannya karena cinta akan ketenaran dan uang. Dalam beberapa bulan, dia naik pangkat dan mulai menghasilkan banyak uang. Tak lama kemudian, dia mengambil nama La Catrina. La Catrina menjadi bagian dari sikario wanita muda yang menggunakan kecantikan dan penampilan polos mereka untuk memikat dan membunuh anggota dari geng saingannya. Tetapi karena Maria ingin terus mendaki kekuasaan, maka ia segera menjadi komandan regu sikario. Dia dan pasukannya bertanggung jawab atas beberapa pembunuhan, pemerasan, dan penculikan. Pada bulan Oktober 2017, polisi Meksiko sedang menjalankan surat perintah di sebuah rumah ketika mereka disergap oleh La Catrina. La Catrina melakukan pembantaian setelah mereka membunuh 13 petugas dan melukai banyak warga sipil. Pasukannya membakar 2 mobil polisi. Pesannya jelas, mereka ingin berperang dengan polisi, dan La Catrina merasa bahwa ia tidak terkalahkan. Tetapi petugas polisi sempat melihat wajahnya ketika dia memberi perintah untuk membunuh. Pada 10 Januari 2020, Garda Nasional menerima informasi tentang lokasi La Catrina, dan mereka tidak menyia-nyiakan waktu. Para petugas mengepung rumah persembunyian La Catrina dan pasukannya. Baku tembak yang hebat pun terjadi, tapi kali ini pasukan La Catrina yang menerima serangan, dan La Catrina tertembak di bagian leher. Dia dibawa ke helikopter, sementara semua anak buahnya berlutut dan diborgol. Tetapi La Catrina meninggal di dalam helikopter setelah dia kehilangan banyak darah. Yang kedua adalah Sandra Avia Beltran. Sandra tidak benar-benar punya kesempatan untuk hidup normal. Dia terlahir dalam kartel Sinaloa. Keluarga ibunya adalah penyelundup terkenal. Ayahnya, Alfonso Avia Cuentero, adalah saudara laki-laki pemimpin kartel Guadalajara, Rafael Caro Cuentero.
Sandra lahir pada tahun 1960-an dan menyaksikan banyak pria berdarah dingin, melakukan transaksi dan menggunakan kekerasan setiap kali kata-katanya tidak cukup meyakinkan. Itu adalah bahasa yang dia tahu sejak usia sangat muda. Pada usia 13 tahun, dia adalah penghitung resmi uang ayahnya. Dan pada usia yang sama, dia menyaksikan baku tembak besar-besaran. Sandra melanjutkan pendidikan jurnalisme di sebuah universitas bergengsi, tetapi rekan-rekannya mengingatnya sebagai orang yang sangat pendiam dan selalu curiga. Ketika dia berusia 21 tahun, Sandra mulai berkencan dengan Amado Carrillo Fuentes, bos kartel Juarez. Pada waktu yang hampir bersamaan, Sandra menjadi tokoh terkemuka di kartel Sinaloa yang bertugas mengawasi pengiriman kokain ke Amerika. Hubungannya dengan Fuentes tidak bertahan lama, tapi dia akan memiliki lebih banyak lagi, dan dua pernikahannya akan lebih bersifat taktis daripada romantis. Suaminya adalah mantan komandan polisi yang beralih profesi menjadi pedagang. Suaminya tahu seluk-beluknya. Dia keluar dari dunia kepolisian Meksiko dan wawasannya membantunya menghindari hukum dan menjadi tokoh besar dalam hal penyelundupan narkoba. Ironisnya, kedua suaminya ditikam sampai mati oleh pembunuh bayaran. Sandra juga menjalin hubungan dengan El Chapo. Semua orang tahu betapa romantisnya hubungan mereka. Namun hubungan itu harus berakhir karena gejolak perselingkuhan. Sandra lalu menjalin kasih dengan Juan Diego Espinoza Ramirez yang memiliki hubungan baik dengan kartel Norte del Valle di Kolombia. Dan berkat Sandra, kartel Kolombia dan Meksiko pun bersatu, dan ia menghasilkan lebih banyak uang untuk Sinaloa. Pada tahun 2001, Amerika Serikat menyita kapal penangkap ikan tuna yang mengangkut 9 ton narkoba. Bayangkan berapa banyak lagi yang benar-benar masuk ke negara itu sebelum DEA akhirnya menangkap mereka. Setelah kejadian itu, Sandra mendapat julukan Ratu Pasifik. DEA mengerahkan ratusan petugas untuk bekerja keras menangkapnya dan menjatuhkan kartel Sinaloa tempat dia tinggal. 6 tahun buron, putranya diculik dengan cara negosiasi yang kejam. Akhirnya, pada tahun 2007 dia ditangkap. Ketika petugas menanyakan bisnis apa yang dia geluti, dia mengatakan pakaian dalam. Dia divonis bersalah dan dikirim ke penjara. Saat di dalam penjara, dia mengeluh tentang banyaknya serangga di sana. Ketika dia tidak diberi makanan buatan restoran, dia mengklaim hak-hak dasarnya dilanggar. Dan pada tahun 2015 dia dibebaskan dan sekarang tinggal di Guadalajara. Yang ketiga adalah Jocelyn Alejandra Nino. Dia adalah seorang sikario muda kartel dengan cerita yang mengerikan. Kehidupan Jocelyn dimulai seperti banyak kehidupan lainnya. Dia dilahirkan pada tahun 90-an dari sebuah keluarga yang relatif miskin di Tamaulipas. Tidak jelas apakah keluarganya memiliki hubungan dengan kartel lokal atau apakah situasi keuangan mereka mendorongnya ke arah pekerjaan ilegal. Tetapi yang jelas, sejak usia sangat muda, Jocelyn menjadi anggota aktif kartel GAF. Dia berusia sekitar 20 tahun ketika dia menjadi sikario bagi GAF. Dia mendapat julukan La Flaca yang berarti si kurus. Seperti yang kalian lihat, dia adalah orang yang sangat kecil jika dibandingkan dengan senjata api besar yang dia pegang. Tetapi dalam tradisi Meksiko, La Flaca juga merupakan tanda kematian yang digambarkan dalam karya seni untuk hari-hari nasional. Kedengarannya sangat keren menjadi seorang sikario pada usia 19 tahun, tetapi tidak ada yang keren tentang hal itu. Pertama-tama, La Flaca merenggut banyak nyawa di bawah instruksinya.
Tidak diketahui secara pasti bagaimana Lavlaka naik pangkat dan berhasil menjadi Sicario begitu cepat. Tetapi yang jelas, ia adalah gadis mungil dari latar belakang keluarga miskin yang memulai dengan menjadi anggota geng. Ia diperlakukan dan dianiaya dengan segala cara yang tidak bisa dibayangkan, sampai akhirnya ia menjadi Sicario yang brutal. Pada tanggal 5 Januari 2015, seseorang membocorkan gambar Lavlaka ke Valor atau halaman jurnalis. Sebuah situs yang ditujukan khusus untuk pembocoran kejahatan terorganisir. Foto tersebut dengan cepat dibagikan ke Facebook dan Twitter. Orang-orang terpesona oleh wanita muda bertubuh kecil dengan senyum ramah itu. Sangat kontras dengan rompi anti peluru dan senjata api besar yang dia kenakan. Dia adalah orang penting dalam geng. Hal lain yang menonjol dan membuat foto itu mendapat banyak perhatian adalah latar belakangnya. Kamar Lavlaka tidak terlihat seperti villa mewah yang kita lihat di Narcos. Apakah itu kenyataan hidup dalam dunia kartel? Apakah itu sepadan dengan resiko kehilangan nyawa? Dan apakah benar-benar layak untuk mengambil nyawa jika mereka saja hidup dalam kemiskinan? Sepertinya hanya segelintir orang terkemuka yang bisa hidup mewah, sementara karyawan mereka hidup dengan upah yang tidak sepadan. Bagi beberapa orang, foto Lavlaka adalah jendela menuju kenyataan tragis kartel Meksiko. Foto itu mendapat ribuan likes secara online, tetapi itu adalah akhir bagi Jocelyn. Dia adalah anggota kartel GAF yang dipimpin oleh Angel Eduardo Prado Rodriguez. Pada saat mereka berperang dengan Los Metros membocorkan banyak foto anggota kartel GAF. Dengan mengekspos orang-orang itu, menjadikan mereka sasaran empuk bagi polisi, serta geng saingannya, dan Lavlaka memang adalah sasaran yang sangat empuk. Rio Bravo, yang merupakan wilayah Los Metros, setiap hari petugas polisi menemukan potongan tubuh. Para petugas terus menemukan lebih banyak potongan tubuh tersebar di seluruh kota dan beberapa di dalam kantong plastik. Mayat Lavlaka hanya dapat diidentifikasi berkat tato khasnya yang bertuliskan Nino di lengannya. Itu adalah nama anaknya. Yang keempat adalah Melissa Margarita Calderon. Dia adalah komandan tentara kartel yang sangat kejam hingga mengejutkan tentara laki-laki, kolega, dan pacarnya. Melissa lahir pada tanggal 12 Agustus 1984 di Meksiko. Pada saat dia berumur 20 tahun, dia sudah memutuskan nasibnya. Dia akan menjadi pemimpin kartel dan dia akan melakukan apapun yang dia perlukan sampai tiba di sana. Melissa bergabung dengan kartel Sinaloa pada tahun 2005, lebih tepatnya kartel Damaso, sebuah subdivisi dari Sinaloa. Dia kejam dan ambisius. Dia tidak peduli bahwa sebagian besar penjahat di sekitarnya adalah laki-laki. Dia bisa sama agresifnya. Dan dia juga menggunakan pesona feminimnya sebagai cara untuk naik pangkat. Pada tahun 2008, Melissa adalah komandan unit bersenjata, dan ketika dia menjadi komandan, tingkat kejahatan di daerah itu meningkat beberapa kali lipat. Dia haus darah. Kebrutalannya sangat mengejutkan, bahkan bagi para penjahat kejam di gengnya. Dia akan membunuh polisi, menculik orang untuk pemerasan, dan memotong-motong musuh dari geng saingannya. Melissa dan unitnya bertanggung jawab atas setidaknya 178 kematian. Setiap kali anak buahnya sukses menghabisi saingannya, dia akan menghadiahi mereka sekantong besar bubuk putih. Tetapi pada tahun 2014, keadaan menjadi lebih buruk ketika pemimpin kartel Damaso, El Grande, membunuh pacar Melissa, Eric. Serangan itu dimaksudkan sebagai pesan kepada Melissa bahwa waktunya sebagai komandan telah berakhir. El Grande seperti mengatakan, "Sebaiknya kamu buang senjatamu dan kembalilah ke rumah." Tetapi kekerasan adalah satu-satunya bahasa yang dipahami Melissa.
Melissa yang haus darah mengumpulkan 300 tentara kartel bawahannya dan memulai kartel baru yang diberi nama Las Fuerzas bersama dengan pacar barunya Hector Pedro Camarino Gomez atau El Chino. Tapi bahkan El Chino akan menganggap pacarnya terlalu kejam. Melissa adalah komandan haus darah yang telah mengakibatkan banyak pembantaian. Karena polisi terus mengejarnya, Melissa akan terus berpindah dari kota ke kota. Suatu hari, Melissa mengirim salah satu sikarionya untuk menyewa mobil baru. Sikario itu mengatur beberapa vendor untuk mengantarkan mobil ke Melissa. Ketika mobil sampai, Melissa membunuh mereka hanya untuk menghindari membayar mobil. Sikario itu terkejut dan mengancam Melissa untuk melaporkannya ke polisi. Saat itulah Melissa memotong lengannya, menembak kepala, dan menguburnya di kuburan massal. El Chino yang melihat itu tidak tahan lagi dengan kekerasannya. El Chino melarikan diri dan melapor ke polisi. Hanya mereka yang bisa memberikannya perlindungan terhadap pacarnya Melissa. Bayangkan, pacarnya saja tidak sanggup dengan kebrutalan Melissa, apalagi saingannya. El Chino lalu memberitahu polisi tentang lokasi Melissa. Pada tanggal 20 September 2015, Melissa ditangkap di Bandara Internasional Cabo San Lucas. Kini Melissa harus menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Yang terakhir dan yang terhebat bagi saya adalah Enedina Arellano Felix. Enedina lahir pada 12 April 1961 di Sinaloa dalam keluarga pedagang manusia dan tidak mengherankan jika kerabat Enedina menjadi panutannya. Kakak laki-laki Enedina bekerja untuk paman mereka, Raja Narkoba terkenal Guadalajara, Miguel Angel Felix Gallardo. Enedina mendapat gelar sarjana di bidang akuntansi, tetapi dia tidak menggunakan itu untuk keluar dari kehidupan kartel. Tetapi dia menggunakannya untuk kepentingan kriminal. Enedina menasihati ke-6 saudara laki-lakinya dan membantu mereka dalam pencucian uang. Ia menjadi penasehat keuangan. Tetapi pada tahun 1989, kartel Guadalajara dihancurkan dan sebagian besar anggotanya ditangkap atau dibunuh, sehingga beberapa posisi kekuasaan diperebutkan. Enedina memulai kisah asmara dengan Armando Lopez yang berteman dekat dengan El Chapo. Tetapi dua kakak laki-laki Enedina membunuh Armando karena mereka tidak setuju dengan hubungan mereka. Hal itu memotivasi Enedina untuk naik ke puncak kartel dan menunjukkan kepada saudara laki-lakinya siapa bosnya. Ketika El Cuy, bos keuangan kartel tersebut meninggal pada tahun 2000, dia mengambil alih posisinya dan akhirnya dia lebih unggul dari saudara laki-lakinya. Salah satu dari mereka, Eduardo, ditangkap pada tahun 2008. Saat itulah Enedina menjadi pemimpin kartel Tijuana. Tetapi Enedina sangat berbeda dari semua wanita yang sudah saya bahas sebelumnya. Dia dikenal karena pendekatan metodis rasionalnya dalam berbisnis dan untuk negosiasi damai yang dilakukannya. Dia tidak pernah memerintahkan pembunuhan, jadi fokusnya adalah pada suap dan perdagangan narkoba ilegal. Dengan pendekatan yang dia lakukan, membuat dia dan keluarga besarnya dapat selamat selama bertahun-tahun. Dia juga bukan prioritas DEA atau pihak berwenang Meksiko. Padahal, dia adalah pemimpin salah satu kartel Meksiko terbesar hingga hari ini. Jadi saya harap kalian jangan sampai terkecoh dengan penampilan, terutama jika itu adalah wanita. Tidak hanya di Meksiko, para wanita di Indonesia juga sangat tidak bisa diremehkan. Mengingat karena mereka adalah ras terkuat di planet ini. Tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.